Salam dan damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Risma Septiani Sitorus, NIM 3212131002 pada mata kuliah Geomorfologi dan dosen Bapak Dr. Andus Nahor Simanungkalit, MSI. Adapun pada video ini topik yang akan saya bahas yaitu aspek geomorfologi. Pengertian, geomorfologi berasal dari bahasa Yunani, ge berarti bumi, morfe yang berarti bentuk, dan logos yang berarti uraian. Menurut Suprapto Dipyo Saputro 1993, geomorfologi adalah ilmu yang mendeskripsi secara genetis bentuk lahan dan proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan tersebut, serta mencari hubungan antara bentuk lahan dengan proses-proses dalam susunan keruangannya. Menurut Carmona 1981, objek utama yang dipelajari dalam studi geomorfologi adalah bentuk lahan, proses geomorfologi genesa, dan evaluasi pertumbuhan bentuk lahan, serta geomorfologi yang mempelajari hubungannya dengan lingkungan. Aspek kajian geomorfologi ada 4. Yang pertama morfologi, yang kedua morfogenesa, yang ketiga morfokronologi, yang keempat morfoaransemen. Aspek yang pertama yaitu aspek morfologi. Morfologi merupakan sebuah gambaran dari bentuk permukaan bumi. Morfologi biasa digambarkan dalam bentuk keadaan topografi atau kesan topografi. Morfologi mengkaji bentuk lahan dan aspek-aspek yang bersifat pemberian suatu daerah yang didukung oleh aspek kuantitatif berupa ukuran-ukuran atau morfometri, seperti kemiringan lereng, ketinggian tempat, dan beda tinggi suatu lokasi, tinggi pengikisan, dan tempat aliran. Morfologi permukaan bumi hasil kerja tenaga endogen di daratan dan di bawah muka air laut dibedakan menjadi morfologi hasil tenaga endogen pada relief orde 2, yaitu 1. Pegunungan kompleks, 2. Pegunungan patahan, 3. Pegunungan masif, 4. Pegunungan lipatan, 5. Kuba atau dom, yang keenam plateo atau dataran tinggi, yang ketujuh gunung api, dan yang kedelapan adalah dataran pantai atau marin. Morfologi terbagi atas 2, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi yaitu aspek-aspek yang bersifat pemberian suatu daerah, seperti teras sungai, bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh abrasi, beting pantai, tanggul alam, kipas aluvial, bukit rendah, plato, kerucut gunung api, dan sebagainya. Yang kedua ada morfometri, yakni aspek-aspek kuantitatif dari suatu daerah seperti kemiringan lereng, bentuk lereng, ketinggian tempat, beda tinggi, panjang lereng, kekasaran medan, bentuk lembah sungai, tingkat pengikisan, dan pola aliran. Yang kedua adalah aspek morfogenesa. Morfogenesa merupakan asal dan perkembangan dari bentuk lahan dan proses yang membentuk dan bekerja pada bentuk lahan tersebut. Morfogenesa terbagi atas 3. Yang pertama, morfostruktur aktif. Morfostruktur aktif menghasilkan bentuk lahan dengan proses dinamika endogen atau tektonisme, lipatan, dan patahan. Wilayah yang mengalami naik terus-menerus dan mendatar yang hampir mirip dengan dataran tinggi disebut dengan plafon. Yang kedua, morfostruktur pasif. Morfostruktur pasif menghasilkan bentuk lahan dengan proses dinamika eksogen, tipe dan struktur litologi dan kaitannya dengan pelapukan, secara kimia, mekanis, dan organis, dan erosi. Contohnya bentuk lahan denudasional. Yang ketiga, morfodinamik. Morfodinamik menghasilkan bentuk lahan dengan dinamik proses eksogen yang terkait dengan aktivitas air, gelombang dan arus, angin, es, gerak massa batuan, dan vulkanisme. Aspek ketiga adalah morfokronologi. Morfokronologi merupakan bentukan-bentukan yang ada di permukaan bumi sebagai hasil proses geomorfik dalam kaitannya dengan waktu atau perubahan waktu geologi. Adanya perbedaan urutan secara alami menyebabkan terjadinya perbedaan urutan umur bentuk lahan dan dari yang paling awal hingga paling akhir, masing-masing paling tua dan paling muda. Dalam kaitannya dengan umur suatu bentuk lahan, dapat dilihat pula terjadinya pelapukan, pembentukan tanah dan erosi, serta sedimentasi, sehingga menentukan pula terhadap potensi suatu lahan yang selanjutnya menentukan terhadap pemanfaatannya. Bentuk lahan dipandang dari aspek umur relatif atau umur absolut. Misalnya, bagaimana bentukan hasil pada zaman tektonik
dan bagaimana bentukan hasil pada masa Paleozoikum, dan bagaimana dengan masa Mesozoikum. Morfokronologi perlu dikaitkan dengan skala waktu geologi. Hal yang dikaji yaitu bentukan-bentukan lerengnya, bentuk permukaannya yang terbentuk pada zaman atau masa tertentu. Contoh kecilnya adalah bagaimana kira-kira bentuk lahan pada pegunungan tua. Pegunungan tua terbentuk pada zaman Paleozoikum. Skala waktu pada morfokronologi terbagi atas dua, yaitu waktu relatif. Merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan atas urutan lapisan-lapisan batuan beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu. Yang kedua, waktu absolut atau radiometrik adalah skala yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis batuan. Aspek yang keempat adalah morfoaransemen. Morfoaransemen adalah susunan peruangan dan hubungan berbagai macam bentuk lahan dan proses yang berkaitan di suatu tempat, dan bagaimana proses geomorfik itu terkait dengan lingkungan pada tempat tersebut. Pada suatu tempat tidak mungkin hanya terdapat satu bentang lahan, tetapi terdapat beraneka macam bentuk lahan. Contohnya ecodun, akumulasi pasir pada zona perputaran aliran angin karena adanya zona penghalang. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Zona penghalang merupakan tebing-tebing wilayah yang mengalami pengangkatan atau plato. Jadi, angin yang sampai ke sana pun berputar oleh karena terhalang tebing-tebing. Bentukan-bentukan awal di sana dipengaruhi oleh angin yang datang dan membawa pasir, yang akan menghasilkan berbagai macam lingkungan di wilayah tersebut. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan mengenai aspek kajian geomorfologi. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya meminta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.